Inilah siapa murid yang paling pandai di kelas kita. Penny tuh Wah, salah. Dia cuma rajin. yang pintar asli adalah Deborah. Aku nggak setuju. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kita berdebat? Setiap orang ada kecerdasan tersembunyi. Bagaimana kalau kita tebak siapa yang terbesar di kerajaan surga? Oh, jawabannya sudah ada dalam Matius 18 ayat 1-4. Penjelasannya juga dimulai dengan perdebatan. Tidak berguna seperti baru saja kita lakukan. Yuk kita segera merenungkan bagian firman Tuhan yang akan dijelaskan hambanya. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan hari ini memberikan kepada kami kesempatan untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami supaya apa yang kami sama-sama pelajari itu boleh tertanam dalam hati kami, mengubahkan hidup kami untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sehingga kami pun boleh melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Juga tolong kami yang akan menyampaikannya, Roh Kudus bekerjalah dan berkatilah, supaya yang kami kerjakan sungguh itu seturut dengan kehendak dan pemikiran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suatu ketika murid-murid Tuhan Yesus yang jumlahnya 12 itu bertengkar, berdebat. Mereka sedang membicarakan siapakah yang terbesar atau terhebat di dalam kerajaan surga. Mereka berpikir seperti ini karena beranggapan nanti suatu saat kalau Tuhan Yesus tidak ada lagi di dalam dunia ini, di antara mereka akan ada yang menjadi pemimpin yang menggantikan Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seharusnya sebagai seorang murid daripada Yesus Kristus, tidak ada boleh terjadi pemikiran seperti ini. Seharusnya mereka berpikir, apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupku, itu aku harus kerjakan dengan baik-baik, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Tak lama kemudian murid-murid segera bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah yang terhebat atau yang terbesar di antara mereka? Mereka ingin dengan sesegera mungkin atau secepat mungkin Yesus Kristus memberikan jawaban dan memberitahukan bahwa siapakah sebenarnya yang terhebat, yang terbesar di antara ke-12 murid itu. Tetapi Yesus Kristus saat itu memberikan jawaban dengan cara yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus segera mengambil seorang anak kecil, ditaruh di sampingnya, di tengah-tengah kerumunan daripada murid-murid itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini menunjukkan jangan berpikir untuk engkau mempunyai posisi yang hebat, yang terbesar di dalam kerajaan surga. Jikalau engkau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, masuk surga pun itu tak mungkin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kata bertobat di sini mempunyai arti bahwa murid-murid harus berhenti memikirkan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Harus menghentikan cara berpikir semangat yang tidak sesuai dengan jalan daripada kerajaan surga. Demikian juga untuk menjadi seperti anak kecil berarti murid-murid harus menghentikan pemikiran untuk memikirkan siapakah posisi yang paling besar di dalam kerajaan surga.
murid-murid harus memikirkan bagaimana menjadi seperti anak kecil, yaitu seorang anak kecil hanya mengharapkan akan pemeliharaan daripada seorang bapanya. Dengan demikian, Yesus Kristus sudah sangat jelas memberikan jawaban kepada murid-muridnya bahwa apa yang dipikirkan oleh murid-murid itu adalah pemikiran yang salah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini memberitahukan kepada kita bahwa sekalipun murid-murid itu tiap-tiap hari ikut Tuhan Yesus Kristus, tetapi masih mempunyai pemikiran yang salah. Ini juga terjadi di dalam zaman kita sekarang. Sekalipun ada banyak orang yang terlihatnya rajin ke gereja, rajin melayani pekerjaan Tuhan, tetapi sebenarnya mereka belum bertobat. Yesus Kristus mengingatkan bahwa setiap kita sebagai murid-murid Kristus harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Sehingga kita menjadi orang-orang yang boleh diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan haruslah kita ingat bahwa kita harus bekerja sesuai dengan posisi, sesuai dengan hal yang Tuhan percayakan pada kita. Dan itu kita kerjakan dengan penuh berharap kepada Tuhan. Seperti seorang anak kecil yang berharap kepada seorang ayahnya. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih jikalau Tuhan sudah menolong kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk menjadi murid-murid Kristus yang sungguh-sungguh boleh mengerti akan kehendak Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan di dalam waktu-waktu kami masih hidup. Bahkan kami terus belajar bersandar kepada Tuhan seperti seorang anak kecil yang hanya mengharapkan pemeliharaan dari ayahnya. Demikian juga kami mau hanya mengharapkan Tuhan yang memelihara hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memang tidak mudah punya konsep yang benar terhadap kerajaan sorga ya. Walau sudah berulang kali menyimak, namun mereka belum mendapat pemahaman yang jelas. Aku juga seperti mereka, berharap kerajaan sorga yang penuh kemegahan seperti dalam film-film kolosal. Padahal caranya sederhana, seperti anak kecil. Justru itu sangat baik. Tetapi kalau kita mengerti nilainya, serta mengikuti sifat dan perbuatan Yesus, maka bisa menjalankannya dengan penuh sukacita. Kayla mau ajak sahabat BDKA untuk bergantung kepada Allah seperti anak kecil. Mari teman-teman, kita taat dan terus bertekun dalam firman yang sampai pada Matius pasal 1. Salam.